Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ariseka Prasetya Official. Kali ini di video yang kedua ini, saya akan mencoba untuk memandu Bapak Ibu dalam pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diawali dulu dengan alokasi waktunya. Setelah di awal di video yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian kompetensi apa saja dan prinsip-prinsip dalam P5, maka di video yang kedua ini kita akan belajar bagaimana sih untuk merencanakan P5. Ya, dalam menentukan alokasi waktu yang digunakan untuk melaksanakan setiap tema proyek, guru dapat menyesuaikan alokasi waktu yang dibutuhkan dengan tema pembelajaran yang sedang dibahas. Adapun durasi dari kegiatan ini dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan lamanya. Hal ini juga harus diputuskan berdasarkan tujuan dan kedalaman eksplorasi tema pembelajaran yang dibahas. Nah, apabila tujuan dari satuan pendidikan yaitu untuk memberikan dampak sampai lingkungan sekitar yang ada di luar satuan pendidikan, maka alokasi waktu yang digunakan dalam melaksanakan proyek dapat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya di luar waktu yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan proyek. Satuan pendidikan dapat mengatur jadwal kegiatan pembelajaran seperti biasa. Jadi, pelaksanaan dari P5 ini bisa dilaksanakan antara 2 minggu sampai dengan 3 bulan bergantung kebutuhan dan kedalaman dalam eksplorasi materi, dan tentunya bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran atau sistem blok di luar dari sistem pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu untuk mengaturnya ya. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162 garing M garing 2021 tentang program sekolah penggerak, ketentuan total waktu proyek yang dilaksanakan yaitu sekitar 20-30% beban siswa per tahunnya. Nah, itu ya. Jadi sekitar 20-30% beban siswa per tahunnya. Oke, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Untuk tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5, alokasi jam proyek per tahun sekitar 252 jam. Sedangkan untuk yang kelas 6, 224 jam. Untuk SMP kelas 7 sampai dengan kelas 8, 360 jam. Sedangkan SMP kelas 9, 320 jam. Untuk SMA sendiri, kelas 10-nya 486 jam. Sedangkan kelas 11-nya 216 jam. Sedangkan kelas 12-nya 192 jam. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ngajar di kelas 11 seperti saya gitu ya, maka nanti proyeknya tidak sama jamnya dengan kelas 10. Jadi nanti bisa mengambil 216 jam. Nah, sekarang setelah mengetahui ya untuk alokasi waktunya, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya untuk alokasi waktunya. Kalau nanti dalam pelaksanaannya mengalami kelebihan atau kekurangan itu diatur bersama oleh sekolah ya gitu. Nah, bagaimana untuk mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Oke, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah untuk mendesain proyek. Setelah kita tahu alokasi waktunya, sekarang bagaimana untuk mendesainnya? Ini Bapak Ibu langkah-langkahnya. Jadi, langkah-langkah atau alur perencanaan profil proyek itu bisa ada 5 tahapan. Yang pertama, kita harus membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua nanti mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat merancang dimensi tema, alokasi waktu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan keempat menyusun model proyek, modul proyek. Dan yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Baik, sekarang kita akan menuju ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Ya, jadi di sini kepala sekolah akan membentuk tim fasilitator proyek, di mana nanti tim ini akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Nah, apa saja yang dilakukan oleh tim fasilitator?
Tim fasilitator ini Bapak Ibu nanti jelas, yaitu menentukan seorang koordinator proyek profil ya. Misalkan di satu sekolah itu ada misalkan tentang kebinekaan, ada nanti profil tentang bangun jiwa raga atau mungkin kewirausahaan ya, itu ya. Jadi nanti setiap profil ini akan ada satu koordinator ya. Jadi ada koordinator proyek profil. Yang kedua, fasilitator ini memetakan pendidik sebagai fasilitator dari setiap kelas. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam P5 di dalamnya ada beberapa profil proyek. Di dalam proyek, seorang koordinator itu bisa menunjuk guru-guru yang berkepentingan atau yang mumpuni, yang berkompetensi sebagai fasilitator dalam setiap kelasnya. Jadi ada penanggung jawab tiap kelasnya. Dan ketiga, koordinator memberi arahan tim fasilitator untuk merencanakan dan membuat modul proyek profil bagi setiap kelasnya. Ya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah kondisi awal untuk perencanaan sebuah proyek atau P5. Nah, apa sih peran dan tanggung jawabnya? Ini sebagai satuan pendidikan yang pertama ya. Satuan pendidikan jelas, yaitu tanggung jawab dan perannya menyiapkan sistem perencanaan, evaluasi dan refleksi sistem pendokumentasian proyek profil. Yang kedua, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber. Yang ketiga, mengkomunikasikan proyek kepada lingkungan satuan pendidikan, orang tua, peserta didik, dan mitra. Yang keempat, memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak dikurangi. Yang kelima, melibatkan pendidik, pembimbing, dan konseling. Yang keenam, menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana. Ini untuk tingkatan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, bagaimana dengan koordinator? Kalau koordinator bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau tenaga pendidik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola proyek profil. Koordinator mengembangkan kemampuan kepemimpinan, mengelola sistem yang dibutuhkan tim pendidik atau fasilitator dan peserta didik, memastikan kolaborasi pengajaran terjadi, memastikan alur proyek profil memiliki aktivitas yang kaya dan beragam, dan tentunya memastikan rancangan asesmen sesuai dengan kriteria. Itu adalah peran dan tanggung jawab koordinator. Nah, bagaimana dengan fasilitator? Nah, fasilitator ini adalah guru-guru atau tenaga pendidik yang mengampu profil-profil P5 ya. Nah, fasilitator peran dan tanggung jawabnya yaitu memperhatikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proyek profil, memberikan ruang bagi peserta didik mendalami isu atau topik, berkolaborasi dengan seluruh pihak, melakukan penilaian yang mengacu pada prinsip assessment, menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta, mengajarkan keterampilan proses inquiry dan pendampingan mencari referensi sumber, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti, membuka diri untuk memberi dan menerima masukan serta kritik, mendampingi peserta didik merencanakan dan menyelenggarakan tahapan kegiatan, memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan dan mempresentasikan, dan yang terakhir, mengelola beban kerja, mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek profil. Nah itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di diklat ini tugas Bapak Ibu adalah sebagai fasilitator. Nah ya, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu di diklat kali ini nanti menjadi seorang fasilitator yang langsung berhadapan dengan siswa. Kita anggap saja sekolahnya sudah mengalokasikan waktu, sekolahnya sudah membentuk koordinator dan memilih Bapak Ibu sebagai fasilitator, dan tugas Bapak Ibu mendesain modul ajar untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi jangan bingung, nanti kita
akan menguliti ya, dalam artian kita akan menguliti tentang P5 seperti apa, tapi harap diingat bahwa tugasnya Bapak Ibu nanti sebagai peserta diklat ini hanya sebagai fasilitator, yang tugasnya adalah membuat modul ya, modulnya saja ya, jadi masih membuat modul saja, belum sampai nanti melaksanakan ini semua gitu Bapak Ibu ya, itu ya. Jadi ini pengetahuan awal tentang proyek P5. Nah, sekarang kita masuk ke alur yang kedua Bapak Ibu. Setelah tadi kita sudah paham dengan alur yang pertama, yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka di alur yang kedua ini kita mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Di dalamnya kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Apa saja yang dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tingkat kesiapan satuan pendidikan ini ya, jadi diawali Bapak Ibu pada tahap awal seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi harap diketahui dulu ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan yang di sekolah itu sering atau banyak yang pakai PBL ya, maka di tahap awal ini Bapak Ibu langsung aja bisa ya untuk menuju ke tahap berkembang ya. Jadi di tahap kesiapan ini kalau misalnya tahap awal itu seandainya kurang ya, kurang dari atau belum ya, pembelajaran berbasis proyek ini sudah menjadi kebiasaan sekolah ya. Jadi diharapkan di tahap awal ini setiap guru itu bisa mengembangkan yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti kalau sudah, maka muncul yang namanya tahap berkembang. Nah, tahap berkembang ini apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin? Maksudnya tidak hanya satu mapel saja, tapi juga bekerja sama dengan mapel yang lainnya. Kita bicara tentang pembelajaran berbasis proyek ya Bapak ya, belum ke proyek profilnya. Jadi kita lihat dulu di tahap awal ini, pastikan ditanyakan dulu di sekolah apakah Bapak Ibu ini banyak yang pakai PBL, pembelajaran berbasis proyek ya. Kemudian jika belum, maka harus ditingkatkan lah ya untuk pembelajaran berbasis proyek ini untuk menjadi sebuah kebiasaan sekolah. Nah, jika sudah, maka itu maksudnya lebih 50% Bapak Ibu guru di sekolah itu pernah melaksanakan PBL atau suka dengan PBL dalam pembelajarannya, ditanya lagi, apakah PBL itu sudah terjadi lintas disiplin? Maksudnya tidak hanya satu mapel. Kalau saya kan guru sejarah saja, tapi nanti ternyata PBL-nya juga bekerja sama dengan biologi, mungkin dengan fisika atau dengan bahasa Indonesia ya. Yang pernah saya lakukan dulu ketika ada pementasan kesenian, yaitu tentang drama proklamasi, yaitu kita bekerja sama antara sejarah, kemudian tim kesenian, guru mapel kesenian, dan guru bahasa Inggris. Karena di situ ada 3 unsur yang dinilai. Yang pertama, untuk mereka merekonstruksi tentang sosiodrama proklamasi, jelas sejarah ada di sana, tapi menyampaikannya mereka harus menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris ikut di dalamnya untuk percakapan dan sebagainya, untuk mengkoreksi tentang vocabulary-nya atau kosakatanya atau mungkin penyampaian penggunaan kata dan sebagainya. Sedangkan pementasannya sendiri termasuk atribut, kostum, pencahayaan, panggung dan sebagainya itu akan menjadi kriteria dari tim kesenian. Itu contoh Bapak Ibu yang pernah saya laksanakan ya. Itu adalah PBL. Nah, apabila sudah di tahap berkembang ini ya, maka ditanya apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau seandainya sekolah tersebut sudah ada sistemnya, dibentuk yang namanya sistem menyeluruh, nanti PBL itu bisa dilaksanakan oleh lintas mapel atau mungkin disupport dengan sumber daya, baik itu dana maupun fasilitasi dan sebagainya, maka kita bisa masuk ke tahap lanjutan. Nah, tahap lanjutan ini adalah apakah sudah keterlibatan mitra. Nah, ini apakah dalam PBL tersebut itu juga ada hubungannya
dengan pihak luar. Nah, misalkan contoh Bapak Ibu ya, ketika dulu sejarah sendiri dengan waktu itu saya lupa. Oh ya, dengan mapel geografi itu melaksanakan yang namanya penelitian atau proyek itu di daerah yang menjadi kawasan museum Trowulan. Nah, di sana untuk meneliti tentang cagar budaya atau situs percandian, jelas sejarah masuk. Nah, untuk memahami tentang konsep kewilayahan, geografi masuk. Dan disitulah kami bekerja sama dengan Dinas Kepurbakalaan Mojokerto di Trowulan itu melaksanakan eh, kemitraan, bekerja sama tentang perizinan, kemudian untuk narasumbernya, kemudian untuk pembuatan semacam angket ya, atau mungkin review dan sebagainya, sumber-sumber yang lainnya itu dari Dinas Kepurbakalaan Trowulan Mojokerto. Nah, itu Bapak Ibu, itu contohnya. Nah, jadi di tahap kesiapan ini satuan pendidikan harus melaksanakan ini ya, mendeteksi di tahap awal apakah sudah ready, di tahap berkembang apakah sudah siap, di tahap lanjutan apakah bagaimana ya. Jika masih tidak, maka harus ada hubungan dengan mitra. Kalau misalkan iya sudah ada hubungan dengan mitra, maka tahap lanjutan direkomendasikan menjadi mentor untuk sekolah tahap awal atau tahap berkembang. Nah, pastikan sekolahnya Bapak Ibu masuk ke tahap awal atau tahap berkembang atau tahap lanjutan. Seperti itu, oke? Itu Bapak Ibu ya. Silakan dicek tingkat kesiapan. Nah, bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, kesiapan satuan pendidikan di tahap awal itu ngapain saja sih? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah tahu tadi sekolahnya di bagian yang mana, tahap awal, berkembang atau lanjutan, sekarang apa saja yang dilakukan? Jika sekolah itu tahap awal menjalankan proyek secara internal ya, tidak melibatkan pihak luar. 3 tema yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel. Satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profil. Melakukan adaptasi modul proyek yang tersedia dengan kondisi sekolah. Itu untuk sekolah yang tahap awal. Yang tadi PBL-nya belum sampai 50% lebih Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang tahap berkembang yang sudah melaksanakan PBL, kemudian lintas mapel dan sebagainya, ini bisa menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan. 3 tema setiap tingkat atau kelas paralel, satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek profil untuk dipilih oleh peserta didik. Melakukan modifikasi di beberapa bagian modul proyek yang tersedia, yaitu Bapak Ibu, jika sekolah Bapak Ibu masuk ke tahap yang berkembang. Nah, terus yang tahap lanjutan bagaimana? Di tahap lanjutan ini, satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Nah, jadi bisa nanti memanfaatkan pihak luar sebagai mitra, ya Bapak Ibu ya. Kemudian 3 tema setiap tingkat kelas paralel. Duh, Pak, kenapa kok 3 tema ya? Nah, jadi ini Bapak Ibu setiap tingkat nanti ada 3 tema ya. 3 tema ya. Terus kemudian peserta didik mendiskusikan tema dan topik proyek profil dengan bimbingan pendidik. Yang terakhir, merancang modul proyek secara mandiri. Jadi di tahap awal dan tahap berkembang, di tahap awal Bapak Ibu bisa mengadaptasi modul proyek yang ada dari pemerintah atau contoh-contoh yang ada di internet ya. Kemudian di tahap berkembang sudah mulai memodifikasi. Kalau di tahap lanjutan Bapak Ibu bisa bikin modul proyeknya secara mandiri. Oke, monggo nanti silahkan ya, Bapak Ibu langsung ditentukan ya. Kalau saya berharap kita membuat modulnya ya disesuaikan dengan kriteria atau kesiapan dari sekolah masing-masing, tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan. Nah, sekarang setelah melihat kesiapan di alur yang kedua, kita menuju ke alur yang ketiga, yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah,
Tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Apa yang akan dilaksanakan? Nah, ini Bapak Ibu. Kita harus tahu ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program sekolah. Disarankan untuk memilih 2 sampai 3 dimensi yang paling relevan. Penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen dan sub-elemennya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa sih dimensi profil pelajar Pancasila? Seperti yang dijelaskan di awal ya, video 1. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada kebinekaan global. Ada bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan coba nih Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya contoh ya, contoh nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ini kita contoh saja ya. Contoh ya, dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya apa saja? Elemennya akhlak beragama. Sub-elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Elemen berikutnya dari dimensi 1 yaitu akhlak pribadi. Apa saja sub-elemennya? Yaitu integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Elemen yang ketiga dari dimensi 1, akhlak kepada manusia, di mana sub-elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Elemen yang keempat, akhlak kepada alam, itu sub-elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Sedangkan akhlak bernegara, itu sub-elemennya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah itu Bapak Ibu ya, contoh dari tahapan merancang dimensi dari P5. Nah ini Bapak Ibu ya, sudah mendapatkan dari dimensi, mendapatkan elemen dan sub-elemen. Nah, terus kemudian menentukan tema. Nah, setelah tadi menentukan dimensi, temanya, tema apa ya? Nah, di dalam menentukan tema ini, yang pertama tahap kesiapan satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Kalender belajar nasional atau perayaan nasional atau internasional harus diperhatikan. Isu atau topik yang sedang hangat terjadi bisa menjadi bagian dari tema, atau di setiap tahun ajaran tema dapat dilakukan secara berulang jika dianggap masih relevan atau diganti dengan tema lain. Dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Nah itu Bapak Ibu ya, yang pernah dilaksanakan di sekolah saya. Memang kebetulan pada saat itu ada 3 tema yang dipilih sebagai profil, yaitu tentang kebinekaan, tentang kewirausahaan, dan tentang bangun jiwa raga. Nah, kenapa kok memilih 3 hal tersebut? Karena itu didapatkan dari kesiapan, itu yang pertama jelas. Yang kedua, diambil 3 tema tadi, itu juga dihubungkan dengan alokasi waktu, kemudian dihubungkan juga dari jadi itu satu anak itu akan mendapatkan 3 profil. Jadi dalam satu waktu pelaksanaan alokasi waktu tersebut, 3 tema profil itu dilaksanakan bersamaan, tapi dengan kelas-kelas yang berbeda. Jadi misalkan kelas 10.1 sampai dengan 10.3 itu tema kebinekaan. Nanti kelas 10.4 sampai 10.6 tema jiwa raga. Nanti 10.8 sampai 10.10 itu temanya tentang
bangun jiwa raga, misalkan seperti itu, kewirausahaan ya, misalkan seperti itu. Nah, maka itu Bapak Ibu harus di apa ya, ditentukan dengan baik, karena nanti setiap anak dalam 1 tahun itu akan mengikuti 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Nah, dari tema yang ada, kita bisa Bapak Ibu nanti memilih ya. Misalkan contoh ini ya. Tema-tema tadi bisa diambil, misalkan ini ya, ada gaya hidup berkelanjutan, ada tentang kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan. Nah, 7 tema ini nanti bisa dipilih seperti itu. Ya, misalkan ngambil 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 saja, nah, boleh silakan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terus sekarang kita akan melihat Bapak Ibu, ini contoh tema proyek profil di SMP ya, di SMP atau Madrasah Sanawiyah. Misalkan ya, kita akan ngecek ya, contoh dari gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada bagian awal ya, kita harus tahu dulu gaya hidup berkelanjutan ini berisi apa? Nah, tujuannya adalah peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Nah, contoh kontekstualisasi temanya apa? Misalkan situasi banjir, terus hutan sebagai paru-paru dunia, pemanfaatan sampah organik, membuat purwarupa sistem pengelolaan sampah. Itu contoh kontekstualisasi temanya. Nah, contoh topik proyeknya apa? Nah, contoh topik proyeknya bisa sampahku tanggung jawabku. Nah, itu ya Bapak Ibu ya contohnya. Kearifan lokal juga seperti itu. Kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuannya misalkan kearifan lokal itu adalah peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tertentu serta perkembangannya. Contoh kontekstualisasi temanya seperti sistem masyarakat, eksplorasi seni pranata acara adat Jawa, proses akulturasi dan dampaknya di masyarakat. Sedangkan contoh topik proyeknya seperti eksplorasi Ampon-Pon. Tahu Ampon-Pon ya Bapak Ibu ya? Nah, misalkan seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika seperti apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika kalau di SMP itu tujuannya peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan secara kritis dan reflektif, menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Contoh kontekstual tema tersebut antara lain bisa seperti menangkap isu-isu keberagaman di lingkungan sekitar dan pemecahannya, menciptakan lagu-lagu bertema keberagaman. Kalau contoh topik proyeknya laguku kebanggaanku. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus bisa menentukan ini, nggih. Jadi silakan nanti menentukan topik proyeknya, contoh topik proyeknya dari tema-tema yang ada. Oke, yang terakhir nih Bapak Ibu contoh saja nggih. Contoh bangunlah jiwa dan raganya. Ini nanti juga bisa Bapak Ibu lihat misalkan dari suara demokrasi, rekayasa teknologi, kewirausahaan nanti bisa dibaca sendiri nggih. Jadi itu adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa di tema tersebut, kontekstualisasinya apa, dan contoh dari topik proyeknya apa. Bapak Ibu nanti akan melaksanakan itu. Okay? Nah, sekarang setelah kita bisa melakukan pemetaan dimensi, kemudian tema, topik, nah dan alokasi waktu proyek profil. Bagaimana Bapak Ibu ini contoh ya? Dimensinya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia. Gotong royong benalar kritis. Temanya gaya hidup berkelanjutan.
topiknya sampahku tanggung jawabku, alokasi waktunya 90 JP ya. Proyek profil 2 kebinekaan mandiri, temanya kebinekaan tunggal ika, topiknya konflik bikin kita makin dewasa. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ya, yang bawah ini ya. Jadi alokasi waktu 1 tahun itu berapa, kemudian nanti ingat satu siswa itu harus mengalami atau mendapati yang namanya 3 proyek dengan profil yang berbeda ya, seperti itu. Nah, sedangkan ini Bapak Ibu contoh ya dari struktur kurikulum berkaitan dengan mapel dan proyeknya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Misalkan contoh ini aja ya, saya ngambil yang IPS. IPS alokasi tatap muka per tahunnya 108, alokasi per minggunya 3 jam, sedangkan untuk proyeknya per tahunnya 36. Nah, total jam per tahunnya adalah 144. Ya itu Bapak Ibu, itu contoh saja. Jadi diharapkan total jam diambil 20-30% sudah ditetapkan dalam struktur ya. Itu sekitar 9 minggu dibagi ke dalam 3 proyek profil. Tidak harus dibagi rata ya. Bisa misalkan yang profil 1 berapa, profil 2 berapa, profil 3 berapa ya. Itu untuk penentuan alokasi waktunya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk penjadwalan dari P5 itu bisa menggunakan 2 cara ya. Bisa menggunakan yang reguler atau bisa menggunakan yang blok. Ini adalah kebijakan dari satuan pendidikan ya. Bapak Ibu nanti jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau bisa nanti bisa menentukan juga ya. Oke. Jadi untuk yang reguler Bapak Ibu, kegiatan intrakurikuler 36 minggu di mana 29 jam per minggunya, totalnya ini ya 1044 ya. Ini nanti akan ditambah dengan kokurikuler sekitar ini ya 360 jam, dan total semuanya adalah 1404 jam. Nah, untuk perhitungannya Bapak Ibu 75% ditambah 25% mapel mulok dan ciri khusus tidak ikut dijumlah. Ya itu untuk yang reguler. Nah, sedangkan untuk yang blok kegiatan intrakurikulernya ini ya yang seperti ini. Kegiatan kokurikulernya bisa Bapak Ibu lihat ya di sini. Nah, untuk perhitungannya 75% dan 25%. Ya, ini untuk penjadwalan dari P5. Juga bisa ngelihat seperti ini Bapak Ibu untuk penjadwalan apa istilahnya itu jadwal proyek ya. Bisa menggunakan di jam terakhir atau bisa menggunakan jam yang berbeda-beda. Tapi kayak ini untuk yang reguler. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan blok biasanya itu jadi ditaruh di beberapa minggu gitu ya. Jadi kalau yang reguler itu dilaksanakan tiap minggunya, kalau yang blok itu langsung minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima seperti itu ya. Agustus nanti minggu ketiga, minggu keempat, September nanti minggu keempat, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini bisa dilihat praktek dari pelaksanaan atau penjadwalan untuk P5 atau proyek secara blok. Nah itu ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi pembelajarannya nggak ada, tapi diganti proyek semua karena ini sistem blok. Nah, tahap yang keempat apa? Nah, ini Bapak Ibu ya, tugasnya Bapak Ibu ini ya. Setelah tadi kita nyusun kesiapan, kemudian menyusun tentang dimensi tema, alokasi waktu, dan akhirnya kita sekarang kebagiannya Bapak Ibu ya. Alur yang keempat yaitu menyusun modul proyek. Tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, sesuai dengan tingkat kesiapan sekolahnya
dengan tahapan umum, yaitu menentukan subelemen tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Nah, ini ya akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun modul proyek profil, isinya adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek profil. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri atau memilih atau memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah telah menyediakan contoh-contoh model proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan ya. Kalau Bapak Ibu mau ngetik di internet gitu ya, contoh modul proyek kebinekaan, sudah banyak. Fase yang apa? SMPK, SMAK, banyak di situ. SD juga ada, ya itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah jika Bapak Ibu mengadaptasi atau memodifikasi modul proyek. Ya, contoh, kalau Bapak Ibu harus melakukan ini nih, kalau mau mengadaptasi atau memodifikasi modul yang ada. Untuk identifikasinya, pilih modul yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Pelajari dan diskusikan modul pilihan bersama tim fasilitator proyek profil. Identifikasi kesesuaian modul proyek profil dengan kondisi sekolah. Ya, itu tahapannya. Modifikasi, tentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Menyesuaikan atau penyesuaian bisa mencakup topik, tujuan, aktivitas, dan asesmennya. Tuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Selaraskan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah modifikasi, selaraskan. Periksa kembali kesesuaian tujuan aktivitas dan asesmen modul. Selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen, tujuan proyek profil, serta kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Itu kalau Bapak Ibu nanti mau mengadaptasi atau memodifikasi modul. Boleh Pak? Boleh. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum siap ya, masih tahapan yang awal tadi, kesiapannya tahapan awal, maka Bapak Ibu boleh mengadaptasi atau memodifikasi modul. Nah, kalau sudah siap sekolahnya atau Bapak Ibu mungkin sudah mumpuni, boleh merancang modul secara mandiri. Ya, merancang tujuan dan asesmen. Tentukan dulu subelemen yang akan menjadi tujuan proyek profil. Susun rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Rancang indikator dan strategi asesmennya. Terus Bapak Ibu harus mengembangkan aktivitas di dalam modul. Kembangkan gambaran alur aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek profil. Detailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas, dilengkapi kegiatan asesmen yang perlu dilakukan. Yang terakhir adalah melengkapi dan menyelaraskan modul. Lengkapi Bapak Ibu komponen lain yang dirasa diperlukan. Pertanyaan pemantik, lembar kerja, daftar referensi, dan sebagainya. Periksa kembali kesesuaian tujuan aktivitas dan asesmen modul. Selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, subelemen di mana ada tujuan proyek, profil, serta kondisi dan kebutuhan sekolah peserta didik. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mengerjakan tugasnya boleh memodifikasi modul yang sudah ada atau Bapak Ibu merancang modul secara mandiri disesuaikan dengan kondisi sekolah, atau kalau mau berlatih ya boleh merancang modul mandiri semua, itu juga boleh ya. Itu Bapak Ibu. Nanti di modul diklat sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Tiap fase juga sudah ada. Nah, komponen modul proyek apa saja sih komponen dari modul proyek profil ini ya? Yang jelas kalau Bapak Ibu dulu pernah di diklat sebelumnya mengikuti pembuatan modul ajar, maka komponen modul proyek ini nggak jauh beda ya. Jadi ada namanya komponen inti dan komponen tambahan. Komponen itu tuh apa saja? Jadi di dalamnya ada profil modul yang berisi tentang tema,
dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan. Itu adalah profil modul. Nanti bisa dilihat di contoh ya, sambil ngelihat video saya, sambil di cross check untuk contoh modul proyeknya ya. Oke, sambil saya bukakan dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan contoh modul proyek punyanya SMP Negeri 8 Semarang tahun lalu ya. Nanti seperti yang saya tunjukkan di bagian awal, komponen inti, ada profil modul berisi tema, topik, dan judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan. Ada tujuan, aktivitas, dan asesmen, itu adalah komponen intinya. Nah, wujudnya Bapak Ibu seperti ini ya. Ditambahin nama penyusun boleh, fasenya fase D atau kelas 7, dimensinya atau profil pelajar Pancasila adalah kebinaikan global, gotong royong, kreativitas, temanya bangunlah jiwa dan raganya, topiknya senamku, kreasiku, alokasi waktunya 70 jam ya. Nah, ini ada deskripsi singkat tentang proyek profil. Ini bisa ditambahkan ya. Misalkan pada proyek 1, tema yang dipilih adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan topik senamku, kreasiku. Pada tema ini, peserta didik diajak untuk membuat senam kreasi yang menggabungkan unsur kreativitas dan unsur kedaerahan. Kreativitas peserta didik dilihat dari hasil gerakan senam yang dibuat, dan unsur kedaerahan ditentukan berdasarkan musik pengiring gerakan senam yang dipilih oleh peserta didik, apakah telah mengandung unsur daerah atau belum. Nah, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya, dari deskripsi singkat ini bahwa tujuannya adalah untuk membuat bangun jiwa raga, bikin gerakan senam yang ada unsur kedaerahan diambil dari musik pengiringnya. Nah, itu ya, berarti keren nih Bapak Ibu ya sistemnya. Nah, terus kemudian tujuan. Komponen inti yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan ini berisi tentang pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Berisi juga rubrik pencapaian, berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Oke, kita cek Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tujuan proyek berisi tentang dimensi, elemen, subelemen, target pencapaian. Nah, ini ya. Contoh, dimensi kebinekaan ini kebetulan dia bikin 1, 2, 3 ya. Kebinekaan global, gotong royong, dan kreativitas. Dimensinya kebinekaan, gotong royong, dan kreativitas. Kreatif. Nah, di kebinekaan elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Targetnya, tiap siswa bisa memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktek keseharian dalam konteks personal dan sosial. Nah, di gotong royong ini contoh ya, ada kerjasama, ada komunikasi. Untuk yang kreatif, menghasilkan gagasan, menghasilkan karya, memiliki keluh pesan. Ya, ini Bapak Ibu bisa nanti mengadopsi juga nggak apa-apa. Nanti mencoba untuk memodifikasi boleh, atau mau bikin dari awal juga boleh. Ya, itu adalah untuk yang tujuan. Nah, aktivitas ini Bapak Ibu berisi tentang alur aktivitas proyek profil secara umum, penjelasan detail tahapan, kegiatan, dan asesmen. Oke, kita lihat Bapak Ibu untuk aktivitas. Nah, ini ya, ada tahapan pengenalan. Nah, dijelaskan Bapak Ibu ya. Boleh seperti ini nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu langsung saja bikin seperti draft ke bawah. Tahap pengenalan ngapain saja? A, B, C, D, E. Tahap kontekstualisasi ngapain saja? A, B, C, D, itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Silakan ya. Ini sebenarnya bisa ke bawah. Pengenalan senam dan gerakan senam, penentuan irama, peragaan senam yang sudah diketahui siswa, eksplorasi isunya, literasi buku dan digital, konfirmasi dari guru, refleksi awalnya. Nah, seperti itu. Boleh ya. Ada tahap pengenalan, kontekstualisasi, dan tahap aksi. Ngapain saja dalam proyek tersebut? Refleksinya ngapain saja Bapak Ibu ceritakan. Nah, ketika menceritakan tahapan-tahapan ini Bapak Ibu, inilah yang menjadi roh. Nah, istilahnya kalau saya mengatakan roh ya,
Ruhnya modul ya di sini Bapak Ibu, yaitu yang membedakan antara itu adaptasi modul, modifikasi modul, atau membuat mandiri modul itu di sini Bapak Ibu. Karena yang nilai plusnya Bapak Ibu nanti di sini. Ketika Bapak Ibu bisa membuat alur kegiatan dalam proyeknya atau tahapan proyek tadi. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini di aktivitas ini. Assessment ini adalah instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Ya, kita lihat asesmennya. Nah, ini tahap pengenalan ya, ini yang tadi Bapak Ibu ya, eksplorasi ya, ini nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi ini ya, kontekstual dan sebagainya. Ini dilaksanakan beberapa tahapan. Nah, ini Bapak Ibu untuk instrumen asesmen. Jadi bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya. Penilaiannya ada penilaian formatif, ada sumatif, ada evaluasi, bisa bikin gerakan, rekaman dan sebagainya, bikin portofolio ini ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini. Dan kami juga di PPT-nya juga kami berikan contoh Bapak Ibu. Ya ini ya. Ini adalah untuk profil modul proyek bagian yang pertama tadi, yaitu untuk yang profil modul proyeknya ya. Itu tadi ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ini adalah tujuan proyek profilnya ya. Nah, sama ya Bapak Ibu ya yang saya tadi jelaskan ya. Terus ini merancang rubrik pencapaian ya. Jadi rubrik pencapaian itu penilaian yang kita bikin sebagai seorang fasilitator untuk melihat pencapaian tiap siswa atau kelompok siswa dalam melaksanakan proyek P5 ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti yang pertama, rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik dijadikan sebagai tujuan proyek. Dalam merencanakan rubrik utama proyek, rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik dimasukkan ke dalam kategori berkembang sesuai harapan BSH. Rumusan fase sebelumnya dimasukkan ke dalam kategori mulai berkembang MB yang sedang berkembang SB. Sementara rumusan fase setelahnya dimasukkan ke dalam kategori sangat berkembang atau SAB. Itu adalah perancangan rubrik utama proyek. Nah, ini ya Bapak Ibu contoh dimensi yang benar kritis. Ya, subelemennya mengajukan pertanyaan, mulai berkembang, mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sedang berkembang, mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi. Kalau yang berkembang sesuai harapan, mengajukan pertanyaan ini adalah untuk rubrik tiap fasenya. Fase B, fase C, fase D, atau fase E. Nah, Bapak Ibu nanti yang di fase yang mana seperti itu. Itu ya. Ini contoh ya untuk pengembangan alur aktivitas proyek profil. Pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Kontekstual, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Aksinya, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Refleksinya, menggenapi proses dengan berbagai karya, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Tindak lanjutnya, menyusun langkah strategis. Itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh ya, contoh berkaitan dengan merumuskan tujuan, merumuskan tentang mengamati ya, apa saja, mempersiapkan observasi dan sebagainya. Ini ya contoh juga, nanti bisa Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang berbeda juga nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah alur aktivitas tadi yang sudah saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Di alur aktivitasnya, ngapain saja langkah-langkahnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat alur dalam tahapan proyeknya. Tahapannya pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi gitu ya. Ini adalah contoh dari modul ya. Persiapannya ngapain, pelaksanaannya ngapain ya. Terus kemudian asesmennya, ini contoh asesmennya. Sedangkan ini adalah
Nah, ini mengelola proyek. Kita akan bicara tentang mengelola proyek ya. Jadi hari ini atau di video ini kita sudah sampai dalam penyusunan modul yang akan nanti kita tunjukkan contoh langsung pengelolaan dari P5. Jangan kemana-mana, kita menuju ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.